Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Kediri ikut berkontribusi dalam menjaga keberagaman serta kondusivitas wilayah Kota Kediri. Berbagai cara telah dilakukan agar Kota Kediri tetap aman. Salah satunya memberikan edukasi langsung kepada masyarakat melalui kegiatan acara seminar ataupun diskusi yang melibatkan komponen bangsa. Seperti halnya kegiatan yang dilaksanakan oleh FKUB Kota Kediri, yaitu menggelar seminar nasional bertema peran strategis tokoh agama dalam mewujudkan pilkada damai dan harmoni di Lotus Garden Hotel Kediri pada Rabu 16 Oktober 2024. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum MUI, Ketua DPRD Kota Kediri, Forkopimda, Camat, Lurah, dan OPD. Agar penyampaian materi berjalan dengan baik, FKUB juga mengundang Dr. Kiai Haji Zulfa Mustafa, Wakil Ketua Umum PBNU sebagai narasumber. Di sini para peserta seminar dan tamu undangan dihibur dengan seni tari barongsai dan seni tari pendek dari Bali. Lintas agama. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Kita hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti seminar nasional yang bertemakan peran strategis tokoh agama dalam mewujudkan pilkada damai dan harmoni. Kegiatan ini diselenggarakan oleh pemerintah Kota Kediri dan Forum Kerukunan Antarumat Beragama Kota Kediri. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ulama nakiroh wa su'amal aizah yang kami muliakan, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar, adalah Ibu Nyai dan rombongan yang kami
kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Zulfa Mustafa dari Jakarta yang pada hari ini dapat berkumpul kita di sebuah tempat, yaitu di Hotel Lotus. Yang terhormat Bapak Forkopimda, mulai dari pejabat wakil wali kota yang sebentar lagi akan muncul, kemudian kami hormati Ibu Ketua DPRD Kota Kediri yang sedang berbahagia karena berapa kemarin dilantik itu, alhamdulillah. Bapak Kapolres Kediri Kota yang kami hormati, Bapak Komandan Kodim atau yang mewakili, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri atau yang mewakili, Bapak Ketua Ibu Ketua Pengadilan Kediri, Bapak Ketua Pengadilan Kediri yang atau yang mewakili, Brigif 16 Wirayuda yang mewakili, Badan 521 yang mewakili, pada hari ini kami akan melaporkan kepada seluruh Forkopimda, khususnya Al-Mukarrom Bapak Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar, yang beliau sebagai Ketua Badan Pembina Paguyuban Antar Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan yang didirikan tahun 1998. Yang belum saya sebut yaitu keluarga pendiri PAUBPK, ada putranya Pak Amin Junaidi, grup itu ada Pak Budi Dharma, ada putranya Pak Yongbi, ada lain sebagainya, Bulis ada dan sebagainya. Pada hari ini yang kita undang adalah, yang tidak kalah pentingnya adalah Forkopincam, seluruh Forkopincam 3 kecamatan ditambah dengan kepala KUA. Saya kira itu yang bisa kami aturkan. Nanti kami mohon nasihat dari Bapak Al-Mukarrom Bapak Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar, mumpung pelaku stakeholder mulai dari bawah sampai dengan atas kumpul, kami panjenengan tuturi, panjenengan nasihati, sehingga hajat besar kita, hajatnya Bawaslu dan KPU Pilkada Kota Kediri damai, guyup, rukun dan aman. Kita doakan grupnya Pak Bramastio Kapolres dan Kodim sehat walafiat, rezeki oke. Saya kira itu teman-teman wartawan, sekali lagi terima kasih. Kinerja kita selama ini sangat baik. Mudah-mudahan sing ditokne sing api-api, sing gak api aja ditokne. Melalui video sambutan, Zanaria, PJ Wali Kota Kediri mengutarakan bahwa momentum pilkada sering diiringi berbagai macam dinamika, mulai dari polarisasi, hoax, ujaran kebencian, dan konflik yang dapat memecah belah masyarakat. Menurutnya, peran tokoh agama menjadi sangat penting sebagai pemimpin spiritual yang pengaruhnya sangat besar kepada masyarakat. Jajaran Forkopimda atau yang mewakili Kiai Anwar Iskandar selaku Ketua Dewan Penasihat FKUB dan Penghayat Kepercayaan, Kiai Haji Zulfa Mustafa, Wakil Ketua PBNU selaku narasumber, Ketua FKUB Kota Kediri beserta Bapak Ibu anggota FKUB yang berbahagia. Tidak bisa dipungkiri, pesta demokrasi seringkali diiringi dengan berbagai dinamika, mulai dari polarisasi, hoaks, ujaran kebencian, hingga potensi konflik yang dapat memecah belah dan mengancam kerukunan masyarakat. Disinilah peran tokoh agama menjadi sangat krusial. Sebagai pemimpin spiritual, tokoh agama memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat. Ajaran agama yang mengajarkan nilai toleransi,
kasih sayang dan persaudaraan dapat menjadi penyejuk suasana dan menguatkan pondasi masyarakat yang damai dan harmonis. Saya sampaikan terima kasih kepada segenap tokoh agama dan FKUB yang selama ini terus merawat toleransi di Kota Kediri. Mari kita kawal jalannya pilkada agar masyarakat selalu rukun dan damai. Jaga netralitas khususnya di tempat-tempat ibadah. Selaras dengan tema seminar hari ini, peran tokoh agama dalam mewujudkan pilkada damai dan harmoni, bersama-sama kita berdiskusi bagaimana peran tokoh agama dapat dioptimalkan dalam menjaga kerukunan umat beragama, meredam potensi konflik dan juga menciptakan suasana kondusif di Kota Kediri selama pilkada. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam mewujudkan pilkada yang damai dan harmoni. Saya, Zanaria, penjabat Wali Kota Kediri, mengucapkan selamat mengikuti seminar nasional dengan tema Peran Tokoh Agama dalam Mewujudkan Pilkada Damai dan Harmoni. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, seminar nasional ini saya buka dan dapat dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam, Namo Buddhaya, Santi, Santi, salam kebajikan. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI sekaligus penasehat FKUB Kota Kediri, Kiai Haji Anwar Iskandar yang turut hadir mengatakan, bila acara ini bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang stabil, damai dalam pelaksanaan pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Juga menitipkan pesan bila usai berlangsungnya acara ini untuk membreakdown bahkan sampai ke tingkat desa. PJ Wali Kota atau yang mewakili seluruh anggota Forkopimda Kota Madya Kediri, Ketua DPRD Ibu Firdaus yang baru dan makmur kelihatannya. Mudah-mudahan membawa kemakmuran bagi masyarakat Kota Kediri. Pak Kapolres Rawuh dari Kodim diwakili, dari Kejaksaan diwakili, dari Pengadilan Negeri diwakili, Bapak Kepala Bank Indonesia atau yang mewakili hari ini diwakili oleh Wakil Kepala Bank Indonesia, Al-Mukarram Kiai Haji doktornya ini baru sekali, baru beberapa hari yang lalu. Jadi PAUB Kediri ini termasuk merawani doktornya Kiai Zul. Tadi malam dipakai di Surabaya, siang ini di Kediri. Ketua FKUB Pak Haji Salim dan seluruh jajarannya, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ormas, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Al-Wasliyah, ada LDI, ada Matla'ul Anwar, dan lain sebagainya, para pengusaha, para ahli waris dari the founding father, dari pendiri PKUB di Kediri ini. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu di sini, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ketemu di sini dalam rangka menciptakan Kediri damai sehubungan dengan pilkada yang akan datang. Dan saya lihat hari ini acaranya luar biasa karena bisa menghadirkan tokoh nasional Bapak Kiai Zulfa Mustafa. Mendatangkan beliau ini tidak mudah. Ya, karena acaranya padat sekali sehingga ada waktu di Kota Madya Kediri ini saya kira merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
Saya kenalkan, sehari-hari beliau ini adalah Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Beliau juga salah satu anggota dari Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dan juga Ketua Komite Fatwa yang merekomendasikan tentang produk-produk halal. Produk-produk halal di Indonesia ini rekomendasinya antara lain keluar dari Pak Kiai Zulfa ini. Selain dari Majelis Ulama, ada komisi fatwa itu milik MUI, ada komite fatwa yang miliknya Departemen Agama, Menteri Agama. Nah, kalau komite fatwa ketuanya Kiai Zulfa ini, kalau komisi fatwa ketuanya Profesor Niam itu dari Nganjuk. Beliau ini punya ibu, yang ibunya beliau ini adiknya Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi beliau ini kalau manggil Kiai Ma'ruf Pak D Rup, Pak D Wapres. Saya senang sekali karena ternyata akhir-akhir ini lahir banyak tokoh-tokoh muda yang memiliki wawasan agama yang sangat mendalam dan wawasan kebangsaan yang luas. Salah satu di antara orang-orang yang berkapasitas seperti itu ya Kiai Zul ini. Kiai Zul ini orangnya alim, artinya menguasai spektrum agama dan menguasai wawasan nasionalis yang cukup. Kami senang sekali dan ini insya Allah dan kami akan terus berusaha untuk menjadi tokoh nasional di masa yang akan datang. Sekarang kita beri pengalaman, kita beri ruang untuk bersentuhan dengan masyarakat yang sangat luas karena relatif masih muda, jadi masih kuat, fisiknya kuat, pikirannya kuat, mangane ya kuat, anune ya kuat. Apabila rutinitas yang selama ini terjadi itu kita pecahkan. Rutinitas kita kan selalu ya ini aja. Tokoh-tokoh agama ketemu, tokoh-tokoh apalagi ketemu perguruan tinggi ketemu. Malah sekarang berkurang. Kalau dulu Gudang Garam itu selalu minta kita hadir di sana dan tokoh-tokoh Gudang Garam juga dikumpulin untuk mendapatkan pencerahan dan wacana tentang pentingnya nasionalisme dan tanggung jawab kebangsaan bagi NKRI ini, ya. Dan kemudian bagaimana perspektif agama memberikan ruang untuk berpikir dan belajar. Sekarang malah Gudang Garam sudah enggak pernah, sudah 2 tahun sejak COVID itu sampai sekarang sudah enggak lagi. Ini artinya kan malah kurang. Nah sekarang mari kita lebih sosialisasikan lagi kepada pimpinan-pimpinan di desa-desa. Kerjasamanya bisa dengan Pemkot, bisa kerjasama dengan Polri, bisa kerjasama dengan siapa saja. Kalau perlu pengusaha-pengusaha, Kadin diajak untuk bersama-sama. Karena Kadin juga berkepentingan. Kadin juga ngurusi orang berusaha. Orang berusaha itu kalau situasinya kacau, usahanya bisa macet itu. Kepala BI juga berkepentingan, kepala bank-bank juga berkepentingan dengan situasi yang damai, situasi yang stabil itu penting. Kalau situasinya tidak stabil, orang berusaha bisa kalang kabut dan akhirnya kreditnya macet, ya kan? Karena tidak bisa produksi. Nah, jadi siapa saja di daerah mana saja dan institusi apa saja sangat berkepentingan dengan kondisi dan situasi
stabilitas di masing-masing daerah. Semuanya berkepentingan. Karena kalau stabilitas terjadi, ekonomi akan baik, pendidikan akan baik, jalan lancar, bahkan beribadah pun berjalan dengan baik, nikah pun juga bisa jalan dengan enak. Nah, oleh karena itu mari kita keroyok rame-rame, ya, Kediri yang kondisional ini dengan seluruh elemen yang ada di masyarakat, baik itu pemerintah, TNI, Polri, dan civil society, merasa bertanggung jawab atas kondisi ini. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau masalah-masalah bagaimana nasionalisme dari perspektif agama sudah sering sekali kita sampaikan. Mungkin nanti Kiai Zul akan memberi pencerahan yang lebih dalam kepada kita. Kalau memang ingin ketemu lagi dengan saya besok saya diundang oleh Kapolri untuk bicara tentang sama ini, ya, dengan Humas. Saya tidak tahu Dirjen Humas atau apa itu, melalui Metro TV. Besok saya akan bicara melalui Metro TV dengan Dirjen apa namanya, pokoknya bagian humasnya Polri, Irjen siapa gitu, jam 14 kalau tidak salah, melalui Metro TV. Bisa ketemu lagi di sana besok supaya bisa mendapat pencerahan bagaimana agama memandang pentingnya baladan aminah, ya, baladan aminah. Jadi Islam itu memberikan satu porsi yang lebih awal dibanding ekonomi dan lain-lain, yaitu baladan aminah. Dalam bentuk doa Abraham mengatakan Rabbi ja'al hadza baladan aminah, nomor satu. Baru yang kedua ekonomi, warzuq ahlahu minas samarat. Baru yang ketiga man amana billah wal yaumil akhir. Misalnya seperti itu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat berseminar, dan saya mohon maaf betul hari ini mungkin tidak bisa derek sampai akhir karena mesti ada acara lagi setelah ini. Ya inilah nasibnya orang yang disandera oleh banyak pekerjaan sehingga namanya cipto, ya, cicip pokok roto. Ini istilahnya Pak Embing. Pak Embing itu teman saya, pengusaha beras yang sampai hari ini masih eksis, teman lama saya sejak dulu, selain Pak Budi. Saya kira itu saja yang dapat disampaikan, ya. Biar Pak Zul saja, jangan saya yang doa. Orang pergi itu doanya lebih mustajab daripada bukan orang pergi. Terima kasih, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanik. Walakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, runtunan nikmat-Mu seringkali melengahkan kami untuk bisa bersyukur padamu. Ya Allah, telah banyak nikmat yang Kau berikan pada kami, tapi sedikit sekali kami mampu bersyukur padamu. Pula kami memohon kepadamu agar negeri kami senantiasa Kau jaga. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah para pendiri bangsa ini yang senantiasa Kau berikan kepada mereka rahmat-Mu, sebagaimana juga mereka senantiasa mengasihani kami. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan yang bahagia di dunia ini dan kehidupan yang bahagia di akhirat nanti dengan keberadaan falsafah negeri kami yang indah, yakni falsafah Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewujudkan pemilihan kepala daerah pilkada yang aman merupakan tanggung jawab bersama, baik dari sisi pemerintah daerah, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum atau APH, hingga elemen masyarakat. Sebagai Key Opinion Leader atau KOL, posisi tokoh agama memiliki peranan yang penting dalam menjaga kondusivitas kontestasi politik. Bisa mengikuti untuk kegiatan seminar itu dalam pengisian seminarnya, jadi hanya bisa mengikuti di acara pembukaan. Dan ini adalah acara yang luar biasa karena sifatnya adalah merukunkan umat beragama yang ada di Kota Kediri dalam koridor pilkada. Pesan-pesannya nanti untuk pilkada? Harapannya semua pasti adalah di pilkada itu tentram, damai, menghasilkan pemenang-pemenang yang memang pemenang itu benar-benar adalah dipilih oleh masyarakat. Terima kasih ya. Dalam seminar tersebut, Wakil Ketua PBNU Kiai Haji Zulfa Mustafa serta Ketua FKUB Kota Kediri Kiai Haji Moh Salim sebagai narasumber. Bertindak sebagai moderator Dr. Taufik Al-Amin selaku dosen Institut Agama Islam Negeri Kediri S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam. Untuk sesuatu yang lebih berharga, lebih bermanfaat. Tapi kalau agama bagi orang Indonesia ini adalah satu-satunya yang tidak bisa diganggu gugat. Oleh karena itu ini sebenarnya juga sesuatu yang perlu kita syukuri. Tapi di banyak tempat di belahan bumi lain agama justru sebaliknya menjadi pemicu kekerasan, memicu sentimen antar etnis, antar bangsa dan sebagainya. Nah, kita hadirkan tokoh kita yang barusan juga dianugerahi sebagai Dr. Honoris Causa, beliau Kiai Haji Zulfa Mustafa. Ini spesialis kajian kesusastraan Arab ya. Jadi nanti beliaunya akan menyampaikan syair-syair Arab yang juga sebenarnya tidak akan asing ya bagi masyarakat Nusantara, utamanya Jawa gitu. Itu ternyata dari Arab gitu. Dan itu menjadi sebuah bagian dari, kalau kata beliau di dalam disertasinya itu menjadi bagian dari upaya membangun karakter. Ini luar biasa. Jadi syair bisa membangun sebuah karakter. Dan ini saya kira banyak tokoh pendidik di sini yang bisa bersentuhan langsung pada anak-anak muda, anak-anak remaja kita yang bisa kita kuati agar bangsa dan negara ini tetap lanjut. Biar tetap kita bisa berhidup berdampingan antar keyakinan. Dan nanti tentu Yai Salim juga akan menceritakan bagaimana sih karakter masyarakat Kediri. Tadi sudah disampaikan 1998 pada saat yang lain belum ada paguyuban antar umat beragama, kita sudah punya. Dan ini bukan sesuatu yang dibuat dari atas oleh kekuasaan, oleh negara, justru tumbuh dari kesadaran para tokoh dan para pemuka agama yang ada di kota kita. Dan ini menginspirasi yang tahun 2012 lahirlah apa yang disebut sebagai Forum Kerukunan Umat Beragama hingga sekarang. Baik, untuk tidak terlalu panjang kata, ini semua kita sudah tahu, menghadirkan beliaunya untuk mengajak mendalami apa yang sudah kita terima sebagai bagian dari kodrat kita sebagai sebuah bangsa yang plural tapi tetap harus bersatu. Monggo Yai Zulfa kami persilahkan. Nanti Yai Zulfa dulu untuk menyampaikan dahulu-dahulunya dan nanti diteruskan oleh Pak Haji Salim. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal i'tisam
ala hablillahil matin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan dan kita muliakan bersama juga Wakil Rais Am PBNU, serta di acara ini yang sangat spesial buat saya, beliau adalah Ketua Paguyuban atau pendiri Paguyuban Antar Umat Beragama dan Penasehat FKUB dan PK, beserta Bunyai dan putra-putra beliau yang hadir. Tentunya para pejabat yang tadi hadir dari Forkomimda yang masih membersamai Pak Moderator, tentu Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Kiai Salim ini. Pada pagi hari ini alhamdulillah saya bisa silaturahim ke tempat ini karena message yang disampaikan Kiai Salim itu adalah saya diminta hadir karena teman-teman anggota FKUB mendengarkan saya bicara waktu acara di pondoknya Mbah Yai Anwar Iskandar, dan beliau juga menjelaskan Mbah Yai Anwar Iskandar insya Allah rawuh pada acara ini. Maka saya memilih ke sini Pak, tidak di Jakarta, padahal sekarang PBNU itu harus sering di Jakarta, takutnya tiba-tiba dipanggil. Ya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Indonesia ini menurut saya adalah negara yang mendapatkan anugerah luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pertama, anugerah itu adalah Indonesia ini diberi oleh Allah yang namanya Pancasila. Yang kedua, Indonesia ini diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang memiliki tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang Pancasilais. Pertama, anugerah itu adalah Pancasila. Kedua, tokoh-tokoh agamanya dan tokoh masyarakatnya Pancasilais. Bayangkan negara dengan multi keragaman. Indonesia ini multi keragaman, ragam etnisnya, ragam agamanya, beragam budayanya, beragam lapisan masyarakatnya yang berlapis. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang mayoritas, ada yang minoritas. Ini negara dengan keragaman yang sangat kompleks. Itu sesungguhnya kalau pakai hitungan variabel atau menggunakan variabel penyebab konflik, ini sudah lengkap. Untuk terjadi konflik di Indonesia dengan keragaman itu paling mudah dibuat konflik. Bayangkan negara seperti Afghanistan. Saya alhamdulillah 2 kali ke Afghanistan dalam rangka misi negara pastinya. Bersama teman saya dari Muhammadiyah yang ikut, Dr. Imam Daruqutni, ya. Tentu dengan beberapa ulama-ulama internasional. Kita di sana itu ingin menjelaskan tentang bagaimana Islam di Indonesia atau juga kehidupan beragama di Indonesia secara umum, ya. Karena Afghanistan itu kalau dari sisi keragaman sangat sedikit beragamnya. Agama di sana hanya 2, Islam dan Hindu kalau nggak salah, atau Buddha. Islam pun di sana sangat mayoritas, 98, nyaris 99%, nyaris 99%. Tapi di sana kurang lebih 40 tahun perang terus, tidak ada stabilitas seperti yang tadi disampaikan Mbah Yai Anwar. Tidak ada keamanan, perang terus. Tidak perang sama Uni Soviet atau Rusia, perang sama Amerika.
Tidak perang sama Amerika, perang antar suku. Di sana sukunya itu hanya 6. Indonesia berapa sukunya? Di sana suku hanya 6, tapi ribut terus antar suku. Nah, jawaban saya ini singkatnya jawaban saya, kenapa kok Indonesia bisa stabil? Ya, kalaupun ada sedikitlah konflik kecil lalu cepat bisa dipadamkan, itu karena Indonesia pertama menurut saya dianugerahi Allah yang namanya Pancasila. Kedua, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakatnya adalah orang-orang yang berjiwa Pancasilais. Nah, ini yang penting. Nah, ini yang penting. Pancasila sekarang. Kenapa Pancasila itu anugerah? Saya ingin menjelaskan dengan bahasa yang sederhana ya. Seperti biasa ya. Saya memang selalu menggunakan bahasa yang sederhana. Saya ingat Bung Karno, pertama Bung Hatta dulu. Bung Hatta itu ketika rapat BPUPKI, persiapan panitia kemerdekaan Indonesia, itu ketika satu sama lain saling berbicara, tokoh Islam, tokoh Hindu, tokoh Buddha, aliran kepercayaan kumpul. Kita ini sebenarnya mau mendirikan negara yang namanya Indonesia, itu tujuannya apa? Ketika satu sama lain saling bertanya, Bung Hatta itu membuat satu statement yang ini perlu kita beri garis bawah, highlight, ini dahsyat sekali ya. Beliau menjelaskan tentang bahwa Pancasila itu pada dasarnya adalah filsafat hidup bahagia bangsa Indonesia. Dalam bahasa sederhana Bung Hatta mengatakan, saya ingin, ini mewakili kebatinan seluruh peserta BPUPKI dulu. Saya ingin, kata Bung Hatta, saya ingin mendirikan satu negara yang kita bentuk, kita dirikan ini membuat warganya merasa dan bisa hidup bahagia dunia dan akhirat, di kehidupan sekarang dan kehidupan yang kekal nanti. Siapapun yang hidup di Indonesia, Islamnya, Hindunya, Budanya, Kristennya, Katoliknya, aliran kepercayaannya, siapapun dan seluruh lapisan masyarakatnya bisa merasakan bahagia. Maka Pancasila adalah filsafat hidup bahagia bangsa Indonesia. Rupanya sederhana, bagaimana bisa bahagia, Pak? Nah, orang bahagia itu kan artinya bisa tersenyum, bisa rukun, bisa damai, bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Yang pengen sembahyang, yang pengen ibadah terpenuhi, yang pengen makan, sekolah, bahkan menikah terpenuhi, yang ingin menikah lagi terpenuhi karena mungkin diatur oleh negara, diperbolehkan. Itu luar biasa. Jadi dulu para pendiri bangsa ini dan pencipta Indonesia Raya mengajak kita berdoa agar Indonesia bahagia penduduknya. Untuk bahagia itu apa syaratnya? Lalu pada kalimat berikutnya, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Ternyata untuk bahagia itu kita harus hidup bersatu. Dalam bahasa Arab kita harus bisa melakukan at-ta'ayush, life in harmony, hidup dalam kerukunan dan kedamaian. Bagaimana orang mau bahagia kalau hidupnya ribut terus? Kalau mereka tidak bisa hidup harmoni, rukun satu sama lain. Baru pada kalimat berikutnya lagu Indonesia Raya ada kata-kata, marilah kita berjanji Indonesia abadi. Untuk abadi Indonesia syaratnya kita harus bersatu dan terus harus berdoa kita bisa hidup bahagia. Inilah dahsyatnya Bung Hatta, the founding father kita.
Saya ingin lanjutkan. Bung Karno tak kalah hebat ketika menjelaskan tentang falsafah Pancasila. Menurut Bung Karno, Pancasila itu semen perekat. Semen fungsinya merekatkan semua bahan bangunan yang digunakan untuk membangun. Ada batu, ada pasir, ada besi. Ini tidak akan pernah bisa kuat seperti tiang-tiang yang kita lihat di hotel ini kalau tidak ada semen, Pak. Nah, itulah Pancasila. Semen adalah, Pancasila adalah semen perekat bangsa Indonesia. Yang membuat Indonesia kuat tadi saya katakan ini merupakan anugerah karena kita punya Pancasila. Di samping semen perekat, Bung Karno ingin menjelaskan bahwa pemersatu bangsa Indonesia ini yang beragam ya Pancasila. Sebagai seorang insinyur, Bung Karno menggunakan metafora matematika. Beliau kan insinyur. Kata Bung Karno, pecahan-pecahan itu tidak akan pernah bisa disatukan kecuali bilangan pembaginya disamakan. Oh ya, dari BI ini pasti ahli matematika, ahli angka. Dalam metafora matematika kita belajar dulu 2/3 itu tidak akan pernah bisa digabungkan dengan 1/2, kan begitu. Kecuali kemudian dicari bilangan pembagi yang sama, baru bisa dijumlahkan. Indonesia ini, hadirin hadirat, jelas terdiri dari pecahan-pecahan. An-nasu ala dini mulukihim. Masyarakat itu tergantung para pemimpinnya. Pemimpin itu ya bisa tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk para politisi dan pejabatnya. Nah, dalam konteks sila pertama, ya ketuhanan yang Maha Esa ini kan peran tokoh agama luar biasa. Agama bisa dijadikan alat untuk berperang bagi orang yang memang memiliki niat yang buruk, dan ini kita sering lihat itu dilakukan oleh beberapa orang yang punya pikiran jahat. Orang itu paling mudah dibakar untuk beribut dan bermusuhan atas nama agama. Wong yang enggak sembahyang itu kemudian dipanas-panasi bab agama, ribut, Pak. Kadang-kadang ributnya bukan urusan Islam dan non muslim saja. Maaf Pak, urusan NU dan bukan NU saja bisa ribut. Di Jawa Timur ini katanya dalam survei, apalagi di Madura, Pak, itu 7 dari 10 orang di pasar atau di terminal diwawancarai itu, Anda ini Islam? Alhamdulillah saya Islam. Islamnya NU apa Muhammadiyah apa Persis apa Al-Wasliyah apa LDII? Oh alhamdulillah kayaknya saya NU katanya. Oh, kok tadi Jumatan tidak Jumatan? Oh kalau itu cuma masalah hidayah, Pak. Tapi tetap NU saya. Walaupun gak Jumatan tetap NU ngakunya. Ini kan repot Mbah Yai. Apakah orang semacam ini tidak kita akui sebagai NU? Wong mereka ngakunya NU. Ya warga NU itu ya ada yang nggak sembahyang juga model begini. Tapi kalau dia ke-NU-annya, sentimen ke-NU-annya digunakan untuk marah pada orang, marah. Loh, aku ya ora sembahyang, aku ya ora tahu melu berjanjian, tapi nek NU ku diganggu aku ora terima, kan begitu. Saya ini orang Islam mungkin jarang sembahyang, tapi kalau agama saya diganggu, saya tidak terima. Lah, bayangkan ini digunakan oleh para politisi, oleh para tangan-tangan jahat, apalagi zaman pilkada sekarang. Ini kadang-kadang ini kan orang dibuat polarisasi. Oh, nomor 1 ini jelas-jelas duduk NU, Pak. Nomor 1 ini jelas-jelas duduk Islam. Wah, bisa ribut ini. Jelas-jelas ya. Nah, mestinya kalau Anda atau kita ingin mengadvokasi ya, mengajarkan masyarakat, maka ajarkan masyarakat calon pemimpin yang paling bisa membawa maslahat buat daerah. Kalau kebetulan dia NU, alhamdulillah. Kalau kebetulan dia Muhammadiyah, alhamdulillah. Kalau saya orang Muhammadiyah. Ada sekarang yang mengatakan begini, ora popo.
ora NU, yang penting ngerti karo wong NU. Ora apa-apa ora Muhammadiyah, sing penting ngerti sama Muhammadiyah. Zaman sekarang begitu. Bahkan ya kita tidak pragmatis ya. Ada juga zaman sekarang itu masyarakat yang pragmatis. Yang pragmatis itu ora apa-apa pemimpinnya sapa, salame ora fasih ora apa-apa. Sing penting salaman tempele fasih. Repot ini. Kalau ini pragmatis ya. Penasehat FKUB Kota Kediri Kiai Haji Anwar Iskandar mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Dia menyebutkan kegiatan ini sangat bagus untuk menciptakan kondisi yang stabil, damai, pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Lebih lanjut, Kiai Haji Anwar Iskandar yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Pusat ini mengimbau meskipun beda pilihan, masyarakat harus tetap bersatu. Ini kegiatan yang bagus untuk menciptakan satu kondisi yang stabil, yang damai, pemilu yang berkualitas, pemilu yang bermartabat, dan menjadi kesadaran bersama itu penting. Bahkan akan lebih bagus kalau itu di-breakdown sampai ke tingkat desa, karena yang langsung berhadapan dengan masyarakat kan seperti Palura, seperti khotib-khotib di masjid-masjid itu penting untuk jadi jangan berhenti hanya sampai di level atas saja. Soal sikap FKUB sendiri seperti apa ya? Sikap FKUB biasa-biasa aja. Artinya ingin agar pemilu ini damai, walaupun masyarakat itu berbeda pilihan, tapi tetap bersatu, dan siapapun yang nanti diumumkan secara sah oleh KPU, ya itu pemimpin kita bersama. Itu aja. Yang kedua, ingin KPU mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh partai politik dan civil society untuk duduk bersama untuk memberikan pikiran-pikiran tentang bagaimana menciptakan Kediri ke depan yang lebih baik dan lebih aman. Juga bagaimana DPR dan pemerintah kota membuat satu keputusan-keputusan dan kebijakan yang memungkinkan ekonomi menjadi lebih baik, kehidupan menjadi lebih makmur. Itu saya kira penting, termasuk wartawan tentunya. Di pilar demokrasi yang harus berjalan dengan sewajarnya. Khususnya sebagai Ketua MUI, ini tahap masuk kampanye. Ini kan sudah masuk tahap kampanye sebagai Ketua MUI, mungkin apa fatwa yang mungkin yang harus dijaga? Jadi sekarang lagi disusun di MUI Pusat untuk memberikan satu edukasi kepada bangsa ini, terutama kepada umat Islam, menghadapi pemilu yang akan datang dan menghadapi presiden baru. Ya. Kami juga sudah memberi instruksi kepada seluruh MUI provinsi se-Indonesia untuk memberikan satu seruan dan edukasi kepada masyarakat Muslim di daerah masing-masing agar menghadapi pemilu kada serentak ini bisa menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk menciptakan persatuan Indonesia, pemilu yang damai, yang bermartabat, yang berkualitas. Dalam kesempatan yang sama, Kiai Haji Moh Salim, Ketua FKUB Kota Kediri menyebut bila kegiatan ini merupakan sebuah upaya untuk membantu pemerintah dan masyarakat agar bahagia. Ia mengatakan bahwa semua agama mengajarkan kerukunan, keharmonisan, keguyupan walaupun berbeda pilihan. Kiai Haji Moh Salim berharap agar kontestasi politik di Kota Kediri berjalan kondusif dan tidak ada gejolak yang berarti. Kota Kediri yang terakhir di tahun 2024 ini. Bagi kami kegiatan ini adalah kegiatan yang sukses karena kami melibatkan stakeholder mulai dari kelurahan,
kemudian penyuluh, kemudian Forkopincam, KUA, seluruh KPU bawah, seluruh rumah sakit yang merupakan mitra kerja kita di dalam rangka bagaimana nanti pilkada ini bisa sukses, aman, nyaman, damai, bahkan ditingkatkan menjadi yang harmoni. Bar coblosan ya tetap begini, ini makan bersama, duduk gayeng, ini jadi begini. Karena itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari media cetak, bahwa yang kami lakukan selama ini adalah kegiatan yang positif, membantu pemerintah, membantu masyarakat, dan kebutuhan kita butuh aman, nyaman, damai, makan juga enak, tidur juga nyenyak. Itu hakikatnya tujuan hidup persis tadi yang disampaikan oleh Kiai Zulfa itu, bahwa kita ingin bahagia. Peran strategis tokoh agama ini apa sih? Peran strategis tokoh agama begini ini ya, dari sini nanti ya, nanti malam saya ketemu dengan Muslimat Ranting NU Bangsal. Besok saya ketemu dengan jamaah akikoan, saya bicara begini, jadi malam hari ini dapat informasi, nanti malam sudah sampai kepada masyarakat. Jadi nanti malam itu saya 3 agendanya itu malam menghadapi 3 jamaah 3 tempat. Maksudnya peran strategis artinya itu untuk tokoh agama dalam pilkada ini seperti apa? Nah ya, jadi kita itu mengajak kepada masyarakat supaya ikut berperan pilkada, terus kemudian menjaga persatuan dan kesatuan. Toh yang maju itu semua adalah saudara kita. Jadi kita itu di masyarakat itu mendamaikan, menyejukkan. Makanya beberapa waktu yang lalu FKUB itu netral. FKUB itu netral, tidak bolos sana, tidak boleh kan, semuanya boleh. Jadi itu sudah. Jadi ya mitra kerja kita itu ya kepolisian, TNI, KPU, Bawaslu, BNN itu. Jadi sekali lagi itu tujuan kita. Media dengan yang kami lakukan itu dimuat positif. Yang mampunya juga itu kami tidak bisa memaksa. Oke, tadi milih kono monggo, milih kene monggo. Saya kira itu. Jadi salah tokoh agama yang mungkin hari ini juga itu kepada para jemaahnya juga otomatis nggih menyampaikan pesan-pesan perdamaian. Nggih. Ya terus ada sampai oleh Kian Baris Kantar tadi itu. Saya kebetulan FKUB, kebetulan ketua takmir. Jadi nanti sore itu nanti saya berbicara 3 tempat, di tempatnya Pak Jirois Langgar Al-Kayat, kemudian di tempatnya Pak Haji Idris itu ada akikoan, saya bicara itu, kemudian di Muslimat Bangsal saya bicara itu, kan sudah berapa? Satu majelis saja itu sudah 50, 3 majelis saya sudah berhadapan dengan orang 150. Silakan nanti kalau tidak percaya dikoreksi, dilihat pertenan Pak Salim Girunyang tekan Muslimat NU Bangsal itu, silahkan. Betul itu. Pak, kalau dalam tahapan kampanye ini apa pesan-pesan dari FKUB, Pak? Nah itu tadi, jadi itu kalau kampanye bukan ranah kita itu. Ya yang jelas pokoknya kami membantu masyarakat yang enggak patek semangat untuk ikut nyoblos itu kita bangkitkan supaya saya mesti mau makan dan minum saja itu berdoa berapa menit makan dan minum itu berdoa bismillahirrahmanirrahim sampai saya alhamdulillah. Apalagi kita memilih calon pemimpin 5 tahun ke depan, kalau tidak diilmukan, diilmoni, wah bahaya itu. Aku milih wong sing duit oke. 5 tahun kita muspro, pemimpin yang kita pilih karena uang itu ya tidak akan membawa barokah. Jadi harus dilihat niat ingsun memilih pemimpin yang apik, yang mendapat ridho dari Allah. Lihat itu di Al-Quran itu.
siapa itu Raja Talut itu yang ditunjuk oleh Nabi Daud itu. Akhirnya uangnya gak duwe tapi punya kecerdasan, akhirnya dia menjadi raja yang hebat, dapat mengalahkan Raja Jalut itu. Ini sepele, tapi kalau diilmukan mendapat pahala. Mau makan itu tak mangan aku ben kuat di ibadah pahala. Tak mangan aku luwe, hanya hilang luwe netok, tapi tidak ada nilai ibadahnya. Saya tokoh-tokoh agama itu juga punya peranan untuk mempererat kerukunan di antara umatnya, Pak. Kan semua agama mengajarkan kerukunan, keharmonisan, keguyuban itu. Lihat nanti teman-teman itu kalau ketemu tuh rangkulan, salaman rangkulan gitu. Walaupun berbeda pilihan iya, itu ketemu rangkulan, salaman. Lihat saja teman-teman itu Pak Kabil itu ketemu Kiai, ketemu siapa itu ya sebenarnya salaman rangkulan, menunjukkan bahwa di dalam hati itu mencerminkan wah ini tulus. Tadi sudah katakan beliau kene Islam, kene Kristen, kono Katolik, kan ya yang mengendaki kan sono, yang menciptakan bukan kehendak kita. Makanya saya keluar masuk tempat ibadah itu sudah orang-orang apal betul itu. Kalau yang masuk Pak Salim, wah sudah maklum. Jadi itu harapan saya. Terima kasih selama ini kerjasama dengan media cetak, mewakili teman matur nuwun. Mudah-mudahan Kota Kediri aman, guyup, rukun dan damai. Hanya itu. Wong kita yo nyambut gawe dewe-dewe kok. Cuma didukung oleh pemerintah Kota Kediri, diragati ya anggaran kita untuk mendatangkan beliau ya begini ini sudah. Matur suwun. Tokoh agama memegang peranan penting dalam mengedukasi masyarakat, terutama jemaah dalam mimbar keagamaan. Momentum Pilkada merupakan momen penting bagi kita semua karena untuk menentukan masa depan. Jadi tidak hanya tokoh yang damai, tapi semua umat harus bisa menjaga kedamaian selama Pilkada. Harapannya bahwa diperlukan kedewasaan dalam berpolitik. Beda pilihan merupakan hal yang wajar, yang terpenting jangan sampai memunculkan konflik di masyarakat. Mari bersama-sama mewujudkan Pilkada damai dan harmoni. Tim Liputan, Doho TV.